Kembali lagi pada podcast BKPK Menyapa. Saya Syifa Adinda. Kali ini akan membahas kolaborasi integrasi jejaring laboratorium. Saat ini telah hadir Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Bapak Dr. Wirabrata. Terima kasih Pak Wira sudah hadir pada podcast BKPK Menyapa di sela-sela kesibukan Bapak tentunya. Healthies masih segar dalam ingatan kita 2 tahun lalu saat pertama kali kita memasuki pandemi. Saat itu pelayanan kesehatan cukup kewalahan, begitu juga dengan laboratorium. Sebagai laboratorium rujukan nasional, Laboratorium Sri Prof. Umiati perlu untuk mengembangkan suatu jejaring laboratorium. Untuk mengupas lebih dalam apakah itu kolaborasi laboratorium, bersama Dr. Wirabrata untuk menjelaskannya kepada kita semua. Baik, Pak Wira. Bagaimana Pak gambaran laboratorium surveillance pandemi COVID-19? Ya, baik, terima kasih Mbak Siva. Jadi memang kami di Kementerian Kesehatan ini memiliki laboratorium rujukan nasional. Ini adalah laboratorium tingkat levelnya paling tinggi, di mana melakukan banyak pemeriksaan. Salah satunya adalah surveillance. Surveillance ini adalah berbasis penyakit potensial wabah, yang mana kami menjaga bagaimana potensial wabah ini bisa kita cegah bersama. Nah, memang sebagai tugas kami, bagaimana nantinya ke depan bisa melakukan konektivitas, kolaborasi, integrasi di antar jejaring laboratorium yang ada di Indonesia. Baik, dari gambaran yang sudah Pak Wira jelaskan, bagaimana Pak cara Bapak untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional? Ya, jadi memang saat ini Mbak Siva, Kementerian Kesehatan sedang melakukan yang namanya transformasi kesehatan. Salah satu pilar yang sedang dilakukan transformasi adalah bagaimana melakukan penguatan sistem ketahanan kesehatan. Salah satunya adalah penguatan laboratorium berjaring surveillance ini. Nah, nantinya jejaring-jejaring laboratorium yang ada se-Indonesia akan dikolaborasikan, akan diintegrasikan satu sama lain, sehingga data-data yang diperoleh akan menjadi sangat real time, cepat untuk dilakukan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Dari sistem tersebut, bagaimana Pak masyarakat bisa mengetahui tentang kolaborasi terintegrasi jejaring laboratorium ini Pak? Ya, jadi memang ini akan menjadi sangat penting sekali, dan juga mungkin ini hal baru ketika pengalaman di pandemi, khususnya saat itu masyarakat tidak paham situasi bagaimana pandemi diawali, ketidakpahaman juga ketika pemerintah tidak siap, laboratorium juga tidak siap karena ini merupakan penyakit baru. Namun dengan belajar dari pandemi tadi, di COVID-19 tadi, kita bisa banyak menemukan teknik-teknik metode baru dalam pemeriksaan laboratorium. Nah, nantinya ke depan bagaimana nanti kita bisa mengantisipasi adanya potensial wabah baru gitu ya melalui jejaring laboratorium. Tentunya sumber daya yang sudah cukup dari sisi SDM-nya, alat-alat yang canggih, metodenya, dan juga bagaimana nantinya mengkonektivitas ini sehingga nanti masyarakat bisa lebih tahu lebih cepat. Nah, masyarakat bisa melihat di media sosial, bisa melihat informasi terkini tentang hasil-hasil dari hasil pemeriksaan. Sebagai contoh, saat ini sedang berkembang adalah penyakit baru yaitu monkeypox. Masyarakat mungkin bertanya-tanya, ini apa penyakit dan seterusnya. Ketika laboratorium menghasilkan satu pemeriksaan positif atau negatif dari monkeypox, masyarakat bisa lebih cepat tahu dengan adanya jejaring ini. Terkait sistem yang Bapak kembangkan saat ini, apa manfaat yang bisa diterima pada laboratorium jejaring dan masyarakat tentunya Pak? Ya, sebenarnya banyak manfaat dari kolaborasi konektivitas dari jejaring ini. Pertama, nantinya masyarakat bisa tahu ketika masyarakat itu melakukan pemeriksaan yang mungkin mengidap penyakit yang berpotensi wabah tadi, masyarakat bisa tahu bahwa hasilnya negatif atau positif. Secara online, real time, masyarakat yang melakukan pemeriksaan ini mendapatkan feedback dari laboratorium berupa WA. Nah, dari WA itu dirinya tahu, ini sakit saya apa. Nah, secara berjalan real time juga akan terkoneksi pada yang namanya command center, pusat komando laboratorium yang sedang kita bangun ini. Sehingga nantinya
konektivitas antara pusat dan daerah, laboratorium di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu akan saling terkoneksi untuk kita pandu dalam satu pusat komando National Laboratory Command Center, yang nanti kita bisa melihat, oh ternyata di provinsi ini ada penyakit baru, oh ternyata di kabupaten ada penyakit baru. Dengan adanya seperti itu, sehingga tentunya akan lebih mudah dilakukan pengambilan kebijakan-kebijakan untuk melakukan antisipasi atau pencegahan dari penyakit-penyakit tadi. Mungkin itu, Mas Iva. Baik Pak Wira, terima kasih banyak. Ternyata banyak ya Pak manfaat dari Laboratorium Prof. Sri Umiati, dan semoga sistem yang sudah Pak Wira jalankan dapat terus berjalan dan berkembang dengan baik ya. Terima kasih banyak para healthies atas perbincangan kali ini. Semoga kedepannya dapat bertemu kembali pada podcast BKPK Menyapa. Terima kasih juga para Pak Wira dan healthies semuanya. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat.